Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, selamat datang kembali di Rio Hotpot Channel. Seperti biasa guys, kita ada beberapa berita dari Liga 1 dan Liga 2, dan kita akan bahas semuanya di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Tanpa basa-basi lagi, inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung menggelar latihan perdana pada Senin 24 Mei 2021. Dalam latihan perdana ini hampir seluruh skuad hadir kecuali 5 pemain. Mereka adalah Abdul Aziz dan Wander Luiz yang sedang berlatih terpisah bersama tim fisioterapi. Sementara 3 lainnya adalah Ferdinand Sinaga, Teja Paku Alam, dan Erwin Ramdhani. Diketahui ketiga pemain ini terkendala kesehatan. Pelatih Robert Rene Albert mengakui performa para pemain jauh anjlok, gerakan mereka lambat dan stamina yang kedodoran. Ya, gerak pemain sedikit kaku dan mudah kehilangan bola, terutama stamina yang jauh turun. Tapi ini normal, karena ini pertama kali, ujar Robert Rene Albert. Ketika ditanya kapan pemain baru akan tiba, pelatih asal Belanda ini mengakui pemain ini akan datang usai kualifikasi Piala Dunia. Diketahui pemain incaran Persib ini merupakan skuad utama di timnasnya. Untuk itu ia tengah lakukan kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, kami dalam tahap negosiasi. Dia saat ini masih membela negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi dia akan datang usai kualifikasi Piala Dunia, ujar Robert Rene Albert. Nah, kira-kira siapakah dia? Sementara untuk Geoffrey Castillon sendiri, kabarnya baru akan tiba di Indonesia awal Juni nanti. Pasalnya perizinan dari Belanda ke Indonesia memang sangat sulit. Butuh waktu 2-3 minggu untuk mengurus perizinan keluar dari Belanda. Penyelenggaraan Liga 1 dan 2 2021 mulai menemukan titik terang. Kabarnya Polri memastikan perizinan kompetisi akan terbit pada 27 Mei mendatang. Kepastian itu didapat setelah Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali melakukan rapat koordinasi dengan PSSI, Polri, dan BNPB di Jakarta Senin kemarin. Dalam rapat itu, Asisten Operasi Polri Irjen Polisi Imam Sugianto mengatakan perizinan kompetisi saat ini dalam tahap finalisasi. Polri masih menunggu hasil laporan dari berbagai kesatuan di wilayah Indonesia. Publik sepak bola tanah air belakangan ini tengah ramai dengan perbincangan banyaknya pemain asing bernama Mota di Indonesia. Hal ini terjadi setelah bek baru Persipura Henrique Marcelino juga menggunakan nama Mota di punggungnya. Bek bernama lengkap Henrique Marcelino Mota dos Santos itu disebut akan menjadi awal datangnya para pemain asing lain ke Liga Indonesia. Kini di Liga 1 sudah ada 3 Mota, 2 milik Persija yakni Yan Mota dan Marco Mota, dan 1 milik Persipura yakni Marcelino Mota. Persebaya akhirnya menentukan pilihan pemain asingnya pada Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang ini telah tiba di Jakarta dan akan dikarantina 5 hari sebelum akhirnya bergabung dengan tim. Hal ini diungkapkan agen Marukawa di Indonesia, Agi Resi. Dia baru datang, karantina dulu, nanti mudah-mudahan lolos medical check up dan bisa langsung ke Surabaya, ujar Agi Resi. Penyerang asal Inggris Melvin Lorenzen yang bermain untuk Persela di Piala Menpora lalu nampaknya tidak akan melanjutkan karir di Persela pada Liga 1 2021. Hal ini disampaikan langsung oleh Lorenzen. Ia mengatakan jika pihak Persela belum menawarinya kontrak baru, bahkan dikabarkan Persela akan mendatangkan pemain lain.
Saya sudah bicara dengan pelatih didik dan saya juga tanya kapan saya akan kembali ke Persela, tapi saya tidak dapat jawaban. Dan saya dengar mereka sedang cari pemain baru, jadi saya mulai mencari opsi baru lain juga, ujar Lorenzen. Kabarnya ada beberapa klub di Indonesia yang meminati Lorenzen, seperti contohnya Persik Kediri. Setelah dilepas PSIS Semarang, penyerang muda Muhammad Ridwan melakukan trial di Persik Kediri. Pelatih Persik Joko Susilo menyambut gembira datangnya Ridwan. Pasalnya Persik memang butuh pemain depan. Persik memang sulit mendatangkan pemain baik itu lokal maupun asing. Beberapa pemain lokal incaran seperti Rivaldi Bowo yang justru engkang ke Persis Solo dan alotnya mendatangkan Ferdinand Sinaga. Persik pun kesulitan mencari pemain asing. Tentu yang menjadi kendala adalah finansial. Persik butuh pemain hebat tapi dengan harga minim. Mantan striker Bali United dan Arema FC dan sekaligus top scorer Liga 1 2017 Silvano Convalios dikabarkan pensiun dari sepak bola. Hal ini berdasarkan tulisan sang agen Convalios Khairul Asraf yang mengunggah foto sekaligus caption perpisahan dengan Convalios. Jika benar, ini sangat disayangkan. Pasalnya Convalios baru berusia 33 tahun dan masih banyak klub Liga Indonesia yang meminatinya. Persija Jakarta resmi melepas dua pemainnya, yakni Sandi Darmasute dan Heri Susanto. Hal ini diucapkan langsung oleh Presiden Persija Muhammad Prapanca. Meski sedih, Sandi Sute mengaku akan segera move on dan mencari pelabuhan baru. Ia mengakui dapat banyak tawaran baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Sedih pasti, karena Jakarta sudah seperti rumah sendiri. Tapi inilah hidup, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Memang ada beberapa klub Liga 1 dan 2 yang mendekati kepada saya, tapi saya belum bisa tentukan, ujar Sandi Sute. Sementara itu, nasib Heri Susanto nampaknya akan segera bergabung dengan klub Persis Solo. Begitupun dengan Sandi Sute yang dikabarkan gencar akan direkrut Persis Solo. Penyerang asal Brazil Francisco Torres Waxley akhirnya kembali ke Borneo FC. Sempat diisukan akan ke klub lain, akhirnya Torres memilih untuk melanjutkan kiprahnya di Borneo. Ia mengatakan tugasnya belum selesai di Borneo, karena pada musim 2020 lalu hanya main 3 kali saja. Kini ia siap tunjukkan aksinya untuk Borneo di musim 2021 nanti. Kini lengkap sudah amunisi asing Borneo, yakni Javlon Guisenov, Nurudin Davronov, Amer Bekik, dan Francisco Torres. Kita beralih ke Liga 2. Rans Cilegon FC akhirnya memastikan perekrutan Patrick Wanggai. Pemain asal Papua yang membela PSM di Piala Menpora lalu ini didatangkan dengan status bebas transfer. Sebab kontrak Wanggai di PSM memanglah hanya untuk Piala Menpora saja. Kini Rans Cilegon FC makin penuh mantan pemain timnas Indonesia, setelah sebelumnya ada Samsir Alam dan Christian Gonzalez. PSMS Medan akhirnya memilih Olise Ghostaim Osuluka sebagai pemain naturalisasinya. Hal ini terlihat di sesi latihan pada Senin kemarin. Kabarnya akan ada lagi pemain Liga 1 yang akan direkrut PSMS, namun belum diketahui siapa saja para pemain itu. Oke, jadi itulah untuk edisi kali ini Rio Sport. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan juga pernak-perniknya hanya di Rio Sport channel. Terima kasih banyak yang udah mampir ke channel ini, mendukung channel ini dari awal sampai akhir. Kritik dan sarannya tetap kita nantikan di kolom komentar dan juga di media-media sosial kita yang ada di bawah ini. Kita bangun sama-sama channel ini agar jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.